Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat ya dan selalu menjaga kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah ya, kali ini kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring, tetap kita harus bersyukur ya. Bersyukur, insya Allah Allah akan nambah nikmat untuk kita. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, anak-anakku, Ibu sudah mempersiapkan link absensi. Nanti akan Ibu share ya, supaya kalian bisa mengisi. Dan bagi kalian yang terkendala jaringan maupun kuota, tinggal konfirmasi saja ke Ibu ya, supaya kehadiran kalian bisa terekap oleh Ibu. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan kedua. Nah, materi yang akan kita bahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, materi pada pertemuan kali ini tentunya berkaitan nih dengan materi yang kita pelajari kemarin. Nah, pada materi kemarin, kalian perlu ingat ya, bahwa mengenai letak, luas, dan batas Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap Indonesia yang dijadikan sebagai poros maritim dunia. Masih ingat tidak? Kemarin kesimpulannya seperti apa? Ada yang masih ingat atau lupa? Nah, baik. Pada pertemuan kemarin, kan Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. Kemudian ditambah lagi nih, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, itu yang dijadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, itu merupakan modal utama. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ini merupakan materi yang masih berkaitan seperti yang tadi Ibu katakan. Oke, next, selanjutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama, karakteristik wilayah daratan Indonesia. Kemudian, yang kedua, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Next. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, sudah Ibu jelaskan ya berulang-ulang kali bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah serta memiliki letak yang sangat strategis, yaitu berada di posisi silang dan menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, terbentuknya kepulauan Indonesia ini tidak akan terlepas dari peristiwa geologi. Tidak akan terlepas dari peristiwa geologi. Nah, sudah Ibu jelaskan juga kemarin bahwa Indonesia terletak pada lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Kemudian diapit oleh 2 pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania ya. Kemudian itu yang menyebabkan Indonesia memiliki posisi yang strategis. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, gambar yang ini nih. Nah, gambar yang ini itu merupakan sebaran gunung di wilayah Indonesia. Gambar ini sangat kompleks sekali ya. Ini merupakan hasil dari geologi yang membentuk kepulauan Indonesia. Nah, dari hasil geologi ini dapat mempengaruhi nih karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Seperti itu, paham ya? Oke, next. Nah, selanjutnya ada karakteristik wilayah daratan Indonesia. Nah, wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk
padat. Nah, kemudian wilayah daratan di Indonesia memiliki ciri-ciri kenampakan yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya, di sekitar kita itu ada pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Itu masuk ke dalam karakteristik wilayah daratan yang ada di Indonesia. Oke, next kita bahas satu persatu. Yang pertama nih, ada pegunungan. Nah, Indonesia itu kan dipengaruhi oleh dua sirkum nih. Dua sirkum pegunungan, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, sehingga Indonesia juga memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak. Salah satunya yang ada di Papua. Nih, contohnya ada pegunungan Jayawijaya. Nah, yang diselimuti oleh salju. Nah, biasanya di wilayah pegunungan ini nih, masyarakat itu banyak memanfaatkan lahannya itu untuk perkebunan, baik itu perkebunan teh maupun sayuran dan lain sebagainya. Juga bisa dijadikan juga sebagai tempat tinggal ya. Next, nah selanjutnya di sini ada gunung. Nah, gunung di Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yakni yang pertama padam, kemudian yang kedua istirahat, dan yang ketiga masih aktif. Nah, ada dampaknya nih dari adanya gunung api, yaitu bisa meningkatkan kesuburan tanah. Kenapa tanah bisa subur? Karena sisa-sisa ataupun dari abu vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung berapi itu kemudian meresap ke dalam tanah hingga akhirnya tanah menjadi subur. Nah, namun di sisi positifnya ada juga dampak negatifnya nih, yaitu adanya bencana alam yang cukup tinggi. Nah, bencana alam itu bisa berarti gunung berapi, meletusnya gunung berapi ya, kemudian adanya gempa bumi. Nah, tetap kita harus memiliki kesiapsiagaan meskipun di tengah-tengah kita itu ada bencana, kita harus mempersiapkan diri, kita harus siap menghadapi situasi tersebut. Nah, salah satu contoh gunung yang ada di Indonesia yaitu Gunung Rinjani nih. Nah, Gunung Rinjani ini dikenal sebagai gunung yang memiliki keindahan, sehingga banyak para wisatawan yang ingin berkunjung. Tidak hanya itu, ada juga para pendaki yang ingin mendaki gunung tersebut. Nah, Gunung Rinjani ini kan tadi disebutkan ya oleh Ibu, dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, sehingga dengan adanya Gunung Rinjani ini akan meningkatkan penghasilan ataupun ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Next. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi nih. Nah, dataran tinggi yang disebut juga dengan dataran plateau atau plato adalah dataran yang luas, kemudian terletak pada ketinggian 300 meter sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit yang menyebabkan udara dingin dan segar. Nah, sehingga masyarakat, nih kan udaranya segar, kemudian tanahnya subur, otomatis akan memanfaatkan lahan tersebut untuk perkebunan. Salah satu contohnya adalah dataran tinggi Dieng nih yang ada di Jawa Tengah. Nah, banyak masyarakat yang memanfaatkan lahannya untuk perkebunan kentang. Seperti itu ya. Next. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar dan luasnya itu memiliki ketinggian 200 mdpl. Nah, di Indonesia, daerah dataran rendah, aktivitas penduduknya itu beragam. Jadi, aktivitasnya itu bermacam-macam ya, dan cenderung dinamis. Jadi, cenderung bergerak, tidak diam. Nah, dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk perdagangan, industri, dan permukiman. Salah satu contohnya adalah kota Pangkalan Bun yang terletak di dataran rendah. Nah, ini contoh ya. Kemudian ada juga kota yang lainnya seperti kota Jakarta nih.
kan kita tahu ya bahwa kota Jakarta itu merupakan kota metropolitan. Nah, sehingga banyak penduduk desa yang berurbanisasi ke kota Jakarta nih. Baik itu untuk pendidikan, untuk pekerjaan, dan lain sebagainya. Kan di kota Jakarta itu banyak sekali ya fasilitasnya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemerintahan juga ada di sana gitu. Jadi ini sangat strategis untuk melakukan semua kegiatan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik wilayah perairan Indonesia. Ini merupakan pembahasan kita yang kedua ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa Indonesia ini memiliki perairan yang sangat luas. 2/3-nya itu merupakan luas negara Indonesia. Nah, luasnya itu 3.257.483 km. Nah, hal ini menjadi modal utama nih, faktor utama dalam mendukung Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Nah, kemudian karakteristik perairan di Indonesia diantaranya ada sungai, danau, laut, teluk, selat, dan samudra. Ini merupakan karakteristik perairan. Next, kita bahas satu persatu. Yang pertama nih, ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran yang mengalir dari daratan tinggi menuju dataran rendah. Kemudian bermuara di laut. Nah, semakin dekat ke arah laut, maka pembangkit listrik, irigasi sawah, perikanan, olahraga, dan rekreasi dapat serta digunakan untuk pengangkutan kayu hasil penebangan dan pasar terapung. Salah satu contohnya ada Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini terletak di kota Palembang. Kemudian di Sungai Musi juga dibangun jembatan. Ada yang tahu tidak ini jembatan apa? Ini merupakan jembatan Ampera yang dijadikan sebagai jalur transportasi utama di Indonesia nih. Nah, ini juga Sungai Musi juga memiliki panjang sekitar 1.177 meter ya. Next. Nah, selanjutnya danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Danau dapat berbentuk karena letusan gunung berapi. Salah satu contohnya adalah Danau Toba yang memiliki ketinggian 905 mdpl. Oke. Nah, yang merupakan danau terluas nih di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nah, danau ini merupakan danau tipe vulkanik kaldera terbesar di dunia dan terdalam ke-9 di dunia. Nah, Danau Toba juga selain memiliki keindahan alamnya juga dimanfaatkan nih sebagai tempat pariwisata oleh masyarakat sekitarnya. Next. Oke. Selanjutnya laut nih. Nah, laut adalah kumpulan air asin yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Untuk landas kontinen negara Indonesia berhak atas segala kekayaan yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Nah, ini Indonesia memiliki berhak untuk memanfaatkannya. Kemudian, air laut cenderung asin karena mengandung garam yang di dalamnya juga terdapat banyak kehidupan yang membentuk ekosistem. Nah, ini salah satu contoh dari ekosistem. Nih, banyak ya berbagai jenis ikan, kemudian terumbu karang. Mereka itu hidup bersama sehingga ada hubungan timbal baliknya juga sehingga mereka bisa mempertahankan hidupnya. Next. Selanjutnya laut. Nah, laut di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, laut transgresi, yaitu laut yang meluas. Terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara positif. Contohnya itu seperti Laut Jawa dan Laut Arafuru. Next, selanjutnya, laut ingresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Nah, kemudian lubuk laut atau basin merupakan penurunan di dasar laut yang berbentuk bulat. Sedangkan palung laut adalah penurunan di dasar laut yang berbentuk
memanjang. Nah, contohnya itu Lubuk Banda ya, atau Lubuk Karibia. Nah, kemudian yang selanjutnya, laut regresi adalah laut yang menyempit. Nah, penyempitannya itu terjadi karena dibawa oleh batuan, kemudian sungai, kemudian disimpan di muara. Nah, biasanya itu ini banyak terjadi di Pulau Jawa. Next. Berdasarkan kedalamannya, laut di Indonesia terbagi menjadi 4 zona. Yang pertama, zona litoral adalah wilayah pantai atau pesisir shore. Nah, yang A ini, yang A. Ini tuh adanya juga bisa dikaitkan dengan pasang surut ya. Kemudian zona neritik, wilayah dangkal, yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter nih, yang B. Ini tuh banyak sekali disinari matahari sehingga banyak tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Selanjutnya ada zona batyal atau wilayah laut dalam, adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 meter hingga 1.800 meter. Nih, yang C ya. Ini itu kurang disinari matahari. Nah, tidak banyak juga organisme ya, seperti yang ada di zona neritik. Selanjutnya ada zona abisal. Wilayah laut yang sangat dalam, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman 1.800 meter. Nah, ini merupakan wilayah laut yang paling dalam. Next. Teluk. Nah, teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Kemudian, teluk memiliki letak yang strategis sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka Indonesia banyak sekali teluknya. Nah, salah satu contohnya itu ada Teluk Tomini di Sulawesi Tengah. Ini merupakan teluk terluas di Indonesia ya. Next. Ada selat. Selat merupakan sebuah laut sempit yang membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi jalur strategis, jalur masuk ke laut lepas bagi negara-negara lokal. Nah, selat ini bagi Indonesia juga dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Biasanya itu menggunakan kapal feri. Nah, salah satunya contohnya itu ada Selat Bali. Kan selat itu yang merupakan yang memisahkan antara kedua pulau. Nah, Selat Bali ini memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Next. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir, samudra. Nah, samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Nah, menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutup sebagian besar planet bumi. Samudra hampir menutupi 3/4 bumi. Nah, Indonesia kan terletak di antara dua samudra ya. Nah, ini Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Seperti itu. Nah, beres. Materi pertemuan kedua kita kali ini. Bagaimana? Apakah kalian paham atau ada hal yang ingin ditanyakan? Silahkan ya, kalian bisa di kolom komentar YouTube maupun bisa juga di chat WA ataupun berbagai media lainnya yang Ibu sediakan. Nah, kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa Indonesia itu memiliki karakteristik daratan dan perairan. Di antaranya karakteristik daratan yang tadi ada pegunungan, kemudian ada gunung, kemudian karakteristik perairan itu ada laut, kemudian samudra, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi karakteristik daratan itu tidak digenangi oleh air. Beda lagi dengan karakteristik perairan yang seluruhnya itu digenangi oleh air. Alhamdulillah ya, materi sudah Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa kalian untuk membaca kembali, kemudian dari berbagai sumber ya, kalian gali lagi informasinya ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk tapi mencari materi ya pada pertemuan minggu depannya lagi, yaitu tentang, sebentar Ibu lihat dulu ya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di dunia. Seperti itu ya. Baik, semuanya sudah tersampaikan. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Jangan mengeluh ya. Harus tetap bersyukur supaya Allah menambah nikmat kepada kita.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian seperti yang udah Ibu katakan, tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.